Halo Sobat Pemilih, bertemu lagi dengan saya Raihana dan juga Bapak Aye. Oke, jadi teman pemilih pada kesempatan kali ini di episode kedua kita akan membahas mengenai dapil atau daerah pemilih dan juga alokasi kursi. Nah, mungkin seperti yang teman pemilih tahu bahwa akhir-akhir ini sudah ada banyak poster dan baliho yang banyak tersebar nih Pak di pinggir jalan ataupun di tempat umum yang memuat nama caleg dan juga ya mungkin berserta jargon-jargon mereka gitu Pak. Nah, pada masa pendaftaran caleg ini kan banyak hal-hal yang dibahas tuh. Salah satunya adalah dapil dan juga jumlah alokasi kursi. Nah, saya ini kan sebagai pemilih yang masih cukup awam gitu Pak. Nah, saya ingin mendapat penjelasan nih Pak mengenai dapil. Nah, dapil itu apa sih Pak sebenarnya? Baik, pertanyaan yang sangat bagus yang biasanya dilontarkan oleh anak-anak muda ya. Kalau orang-orang tua biasanya sih nggak pernah bertanya seperti itu ya. Jadi teman-teman, anak-anak milenial memang ingin tahu ya. Mereka melakukan apa yang mereka tahu. Jadi kalau mereka belum tahu, paling tahu untuk melakukan. Iya. Jadi kalau yang dari tua nggak mau tahu. Ya, nggak tahu. Ya nggak apa-apa. Baik, dapil itu adalah daerah pemilihan. Yang itu adalah pemetaan atau pembagian wilayah untuk alokasi kursi DPR. Jadi nanti di tiap kabupaten, tiap provinsi, di nasional untuk DPR itu nanti dibagi daerah pemilihan. Itu ada perwakilannya nanti berapanya nanti berdasarkan dari dapil tersebut, pengaturan dapil tersebut. Daerah pemilihan. Daerah pemilihan, oke. Dan hubungannya adalah nanti dengan alokasi kursi. Oke. Dan kalau di Purworejo sendiri nih Pak ada berapa dapil? Di Purworejo sendiri ada 6 dapil. Ya. Dapil 1 itu Purworejo Kalgesing. Dapil 2 itu Bagelen, Purwodadi, dan Mombol. Dapil 3 itu Bayan dan Banyurep di sini. Oke. Dapil keempat itu istilahnya Purworejo 4 ya. Purworejo Dapil Purworejo 4 itu adalah Kutarjo, Grabak, dan Butuh. Purworejo 5 itu Kemiri, Pituruh, dan Bruno. Dan Purworejo 6 itu Gebang, Bener, dan Wani. Oke, berarti Bayan ini masuknya ke Dapil 3 bersama Banyurep. Nah, itu sendiri sebetulnya Pak untuk pembagian wilayah dapil itu sendiri bagaimana sih Pak? Untuk dapil khususnya untuk DPRD Purworejo itu kajiannya dilakukan oleh KPU Kabupaten. Sementara untuk dapil provinsi itu dilakukan oleh KPU provinsi dan untuk dapil di pusat dari pusat dilakukan oleh pusat. Sementara untuk prinsip dalam pembuatan dapil yang pertama jelas itu adalah kesetaraan nilai suara. Kesetaraan nilai suara artinya itu untuk meningkatkan nilai suara masing-masing parpol itu di setiap dapil itu setara lah, mendekati sama, mendekati mempunyai proporsi yang sama. Kemudian yang kedua, ketaatan pada sistem yang proporsional. Apa yang dimaksud dengan sistem yang proporsional itu adalah ketaatan dalam pembentukan dapil itu sesuai dengan jumlah kursi agar persentase tiap-tiap partainya itu setara. Kemudian yang ketiga itu adalah proporsionalitas. Artinya apa? Kesetaraan alokasi tersebut dengan memperhatikan kursi antar dapil itu bisa berimbang, jadi tidak ada terlalu banyak. Kemudian ada integritas wilayah, proporsi baik itu kabupaten, baik itu kecamatan, baik itu dapilnya itu dengan memperhatikan tentang wilayahan, kemudian ada kedekatan wilayah, ada letak geografis, sementara ada tentang transportasi, tentang ada dengan sarana perhubungan lah seperti itu. Jadi akses yang di antar kecamatan tersebut atau antar wilayah itu bisa dijangkau dengan mudah atau tidak berdekatan. Kemudian berada di dalam cakupan wilayah yang sama. Artinya dapil-dapil tersebut dibentuk, dikelompokkan jika wilayah itu
Sekarang kan sifatnya kalau di kabupaten berarti itu dapil itu isinya adalah satu kecamatan Kecamatan, ya. atau gabungan kecamatan Oh iya. atau gabungan bagian dari kecamatan. Bisa kalau satu kecamatan itu jumlah suaranya itu lebih dari 3, itu bisa untuk dapil sendiri. Oh. Tapi kalau misalnya kurang dari 3, itu tidak bisa, itu harus bergabung dengan kecamatan yang lain. Atau misalnya kalau pembagiannya bisa lebih prinsip lagi, sebetulnya lebih dalam lagi, itu bisa kecamatan dibagi misalnya beberapa kelurahan di bidang dapil ini dan dapil ini. Tapi kalau di Poso itu semuanya dengan kecamatan ya, seperti itu. Kemudian ada kohesivitas, artinya sejarah, faktor sejarah, faktor sosial budaya, faktor adat istiadat, ada faktor kaum minoritasnya atau komunitasnya itu bisa benar-benar bisa dipadai lah, tidak ada yang merasa tersingkir, tidak ada masalah itu. Kemudian ada berkesinambungan. Berkesinambungan artinya itu dalam pembentukan dapil itu juga melihat tentang pembentukan dapil-dapil di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita bisa dapil itu bisa berubah jika keadaan geografis atau geografis atau sosialnya itu berubah. Oh. Misal ada bencana alam. Misalnya contohnya di Lapindo itu ya, kan ada geografinya jadi berubah. Otomatis itu jadi penyebab dapilnya akan berubah. Jadi itu yang bisa mempengaruhi. Selama itu dapil yang tahun lalu itu masih bisa dipertahankan, tidak ada kendala yang berarti ya dilanjutkan. Nanti dilihat saja alokasi kursinya berubah atau enggak. Karena alokasi kursi itu nanti ada jumlah atau akibat dari jumlah penduduk. Nah, itu sudah berarti dari jumlah penduduknya itu. Oke, jadi itu prinsip dasarnya. Oke, berarti tadi untuk pembagian data sendiri di dasar ada banyak prinsipnya ya Pak. Tadi ada kesetaraan, terus kesetaraan, ketaatan, juga nantinya bisa berubah juga ya Pak, berdasarkan kondisi geografi dan juga kondisi sosialnya. Kalau berubah dari yang kesinambungan itu berubah dari pembagian dapil untuk tahun sebelumnya. Iya. Kalau tidak ada apa-apa ya bisa dilanjutkan dapilnya. Oke, kemudian tadi Bapak juga menyinggung mengenai dapil ini nantinya juga akan sangat berpengaruh atau bahkan yang menjadi dasar bagi penentuan alokasi kursi. Iya. Oke. Untuk alokasi kursi ini sendiri Pak, itu tuh maksudnya bagaimana ya Pak? Bagaimana jumlahnya? Pak, untuk pembentukan dapil itu juga dari KPU khususnya itu ada 3 tahapan ya. Ada 2 tahapan, yaitu tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan. Untuk tahapan persiapannya itu jelas dari KPU untuk membutuhkan data agregat penduduk di tiap kecamatan. Kemudian penetapan kecamatan dan penetapan di tiap kecamatan itu, kemudian ada penetapan jumlah kursi untuk DPRD. Itu yang pertama, persiapannya harus sama dulu. Kemudian dalam pelaksanaannya nanti KPU untuk menyusun rancangan tentang pembentukan dapil tersebut. Kemudian setelah rancangan itu jadi, diadakan pencermatan dan rekapitulasi. Sudah ada pencermatan dan rekapitulasi, kemudian dikonsultasikan kepada DPR. Sudah kepada DPR, kemudian sudah selesai disetujui, maka KPU akan melaksanakan sosialisasi. Jadi dapil yang sudah disusun KPU disetujui, setelah disetujui publik dan KPU menerima masukan. Masukan itu kalau sudah disetujui, nanti kalau sudah disahkan nanti akan disosialisasikan kepada masyarakat. Nah, seperti itu. Untuk daerah kita sendiri Pak Bayan itu jumlah kursinya berapa dan angka tersebut itu didapat dari mana gitu Pak? Itu yang sering banyak orang yang tanya Pak ya, tanya. Baik, untuk Projo sendiri itu untuk yang dapil yang sekarang untuk alokasi kursinya ya sekarang itu 45 kursi. Dari mana angka 45 kursi itu adalah kuota ya. Artinya gini, di suatu daerah tersebut, kabupaten tersebut, jika penduduknya itu kurang dari 100.000 itu untuk ini kan jumlah kursi kan minimal 20, tertinggi 55. Nah, yang kurang dari 100.000 maaf itu dapat data kursi adalah 20 kursi kursinya. 100 sampai 200 itu adalah 25 kursi, 200 sampai 300 itu adalah 30 kursi,
kemudian 300 sampai 400 itu adalah 35 kursi. Kemudian 400 sampai 500 itu adalah 40 kursi. Dan 500 sampai 1 juta itu adalah 45 kursi. 1 juta sampai 3 juta itu 50 kursi. Sementara yang lebih dari 3 juta itu adalah 55 kursi. Nah, menurut data dari kependudukan, kita tahu datanya itu di tahun 2023 ya di sini yang diambil datanya, diambil ini dari SK 457 tahun 2022 yang jumlah penduduk di Purworejo itu berjumlah 800.275. Ya. Berarti kan untuk Purworejo itu penduduknya antara 500 sampai 1 juta kan? Iya. Berarti untuk alokasi jumlah kursi di Kabupaten Purworejo itu adalah 45 kursi. Kuota tadi. Iya, kuota tadi. Nah, kalau misalnya kita akan menghitung ya, kita kan sekarang masuk ke dalam penghitungan per kecamatan ya atau kecamatan. Jadi prinsipnya satu, dari 45 kursi tersebut jumlah penduduk itu di Kabupaten Purworejo itu ingat ya, jumlah penduduk bukan jumlah pemilih. Jumlah penduduk dibagi kursi 45. Kalau kami hitung itu di sini yang tadi saya hitung itu 800.275 itu dibagi 45 itu ketemu bilangan pembagi penduduk atau sering disebut dengan BPPD itu adalah 17,78. Itu berarti BPPD seperti itu. Nah, sekarang kita data penduduk ya di sini di Kabupaten Purworejo ya. Purworejo sendiri itu 88.108. Kalau dibagi jumlah BPD-nya berarti ketemuan adalah 4,9. Kalau 4,9 berarti menurut aturan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, koma atau digital atau pecahan itu dihilangkan. Berarti kalau 4,9 berarti dia mendapat kursi adalah 4. Iya, 4. Ke bawah ya? Iya. Iya. Pokoknya yang disimal atau dari angka dihilangkan. Iya. Itu kursi awal. Itu 4 kursi. Kebetulan Kali Gesing sudah tadi hitung di sini, Kali Gesing itu cuma 1,8. Berarti cuma 1 kursi. Oh iya. Nah, Kali Gesing nggak bisa berdiri sendiri itu sudah dapil. Iya. Maka dia harus bergabung dengan kecamatan lain. Kebetulan Kali Gesing sendiri dia berbatasan dengan kecamatan Purworejo. Iya. Maka Kali Gesing digabungkan dengan Purworejo. Purworejo sendiri ada 4 kursi datanya, Kali Gesing 1. Tapi kita punya sisa. Nah, sisa itu nanti akan dihitung untuk penambahan jumlah kursi. Nah, kalau saya katakan di sini itu Purworejo dan Purworejo 4, Kali Gesing itu 1. Berarti kan kita punya itu pembagiannya. Komanya itu kata jumlah sehingga Purworejo itu digabungkan dengan Kali Gesing sehingga jumlah penduduknya adalah 12.923. Kalau kita bagi jadi menggunakan BPPD itu akan menjadi sekitar 6,7. Dan kita mungkin hitungan 6. Kita hitung 6. Karena desimalnya dihilangkan. Untuk dapil perhitungan dapil, untuk dapil yang 1 itu wajib adalah yang menjadi ibu kota di kabupaten tersebut. Otomatis Purworejo menjadi dapil 1. Oh iya. Dapil 1 bersama dengan Kali Kali Gesing. Gesing. Kalau jumlahnya penduduk mereka jumlah penduduk Purworejo Kali Gesing itu adalah 12.923. Kalau dibagi dengan BPD sudah 6,7. Kita simpan menjadi dapil tersebut. Dapil 1 itu alokasi kursi tahap pertamanya itu adalah 6. Tapi kan kalau 6 kita bagikan 7 koma ya, 6,79. Ya. 0,79-nya nanti kita akan ranking. Jadi tiap-tiap kecamatan atau dapil itu setelah dibagi jumlah otomatis kita melihat dari sisi kesinambungannya, kita melihat di dapil yang pemilu tahun sebelumnya. Kalau kita lihat di sini, misalkan dapil yang kemarin, dapil Purworejo 1, Purworejo Kali Gesing itu alokasi tahap satunya itu 6. Kemudian Ngombol, Purwodadi dan Bagelen dengan jumlah penduduk adalah 11.004, itu jumlah alokasi tahap satunya itu adalah 6 ya. Kemudian Bayan Banyurip
itu jumlah penduduknya adalah 96.000. Kalau kita bagi dengan BPBD-nya adalah 5,4. Kita simpan 5 ya, 5. Kemudian Kutasong, Boto dan Geraka itu jumlah penduduk adalah 157.534. Kalau kita bagi BPBD menjadi 8,8. Kita simpan 8. Nah, bila tapi 8 dulu. Nah, Pituro Kemiri Bruno itu dengan jumlah penduduk adalah 171.073. Kalau kita bagi BPBD menjadi 9,6. Berarti 9. Ya, 9. Kemudian Bank, Loamur dan Bener dengan jumlah penduduk adalah 143.575. Kalau kita bagi BPBD-nya ketemu adalah angka 8,03. Nanti kita simpan 8. Nah, Dapil Kursus 1 6, kemudian 26, 35, 4 itu 8, 5 itu 9, kemudian 8 itu ada 8 kursi. Kalau kita jumlah masih 42. Padahal kita punya jatah 45. Ya, bisa kursi 3. Nah, kita ranking sisanya tadi. Nah, yang dihilangkan tadi. Dan kan kita punya 3. Kita ranking sisa pembagian itu jumlah penduduk semuanya jumlah tapi itu dikurangi dengan misalnya 4 ya 4 kali 17 itu kan dikurangi penduduknya. Maka yang diurutan ranking itu adalah di dapil 1 itu kali ke C itu mendapat alokasi tambahan 1 lagi, berarti dari 6 tambah 1 menjadi 7. Berarti dapil 1 itu ada 7 kursi. Kemudian yang berikutnya itu di Kutasong, Boto dan Geraka. Itu yang istilahnya masuk 3 besar, 3 lebih. Tambah 1 lagi, yang tadinya 8 tambah 1 menjadi 9. Kemudian Pituro Kemiri Bruno itu adalah 3 besar itu, maka dia mendapat alokasi tambahan 1 lagi, sehingga dia darinya 9 menjadi 10. Kalau dia dari kesenambungan di tahun lalu, dari pemilu yang tahu, ini ada peningkatan di dapil 5 menjadi 10, tadinya 9. Sementara di Bayan Banyurip itu yang tadinya 6 itu menjadi 5. Kenapa? Karena di Bayan Banyurip ini dalam dihitung sisanya tidak termasuk dalam tidak besar. Berarti kalau kita dalam logika berarti jumlah penduduk di Bayan Banyurip itu berkurang. Berarti ini jumlah penduduk ya Pak, bukan jumlah pemilih gitu. Oh, seperti itu ya Pak. Dan untuk perhitungan alokasi ini juga ditujukan untuk kesetaraan juga ya Pak, karena berdasarkan dengan jumlah penduduk, jadinya nanti tidak ada daerah yang terlalu terwakilkan ataupun yang kurang terwakilkan. Ada wakil di Bayan Banyurip ini kelebihan itu nggak ada ya kayak gitu, karena sudah benar-benar diperhitungkan berdasarkan jumlah penduduk seperti itu. Dalam penyusunan dapil, pengelolaan dapilnya tidak dengan istilahnya kecamatan tersebut itu berbatasan langsung. Ya, langsung. Jadi tidak mungkin misalnya kita ya, ini ya jauh ya, misalnya kita tiba-tiba di Bayan ini digabungkan satu dapil dengan provinsi. Iya. Karena apa? Nanti aksesnya juga berpengaruh pada kartu suara. Iya. Nanti kalau misalnya Bayan dikali ke C, satu apakah untuk DPRD di atas Bayan dan Bayan kan kalkulasinya sangat susah ya. Jadi dikelompokkan kelompoknya seperti ini. Nanti di dalam kartu suara besok untuk dapil Bayan Banyurip untuk DPR kabupaten berbeda dengan dapil 4 misalnya masuk berapa dan itu berbeda. Jadi kan sudah dikelompokkan jadi kelompok dapil Bayan dapil sendiri. Antara yang lain juga berkelompok sehingga dalam dropshipnya atau dropshipnya itu menjadi lebih mudah, pengelompokannya itu juga seperti itu Pak. Oke, itu dia tadi teman pemilih, kita sudah belajar banyak mengenai alokasi kursi dan juga ternyata daerah pemilihan. Nah, tentunya teman-teman penentuan jumlah kursi dan juga penentuan pembagian wilayah dapil ini tentunya ditujukan untuk tegaknya demokrasi dan kesuksesan dari pemilu ini sendiri. Untuk itu kita sebagai warga masyarakat dan terutama yang punya hak pilih, mari kita laksanakan juga pemilu yang berdasarkan asasnya berjurdil untuk
nggak hanya penyelenggara aja nih yang bekerja keras untuk menghitung jumlah dapil, menghitung jumlah kursi, ya, tapi juga, iya, peserta pemilu. Mari kita laksanakan pemilu ini dengan jujur dan adil dan juga berdasarkan kesetaraan tadi ya Pak. Ya, dengan cara salah satunya besok tanggal, tidak lupa diingatkan kembali, tanggal 14 Februari 2023 kita akan 2024 kita akan mengikuti pemilu yang akan memilih, dan kemarin di episode 1 sudah dijelaskan bahwa kita akan memilih presiden, wakil presiden, DPR dan DPRD dan DPD. Oke, mungkin untuk episode 3 kali ini itu saja ya Pak, kita sedikit tadi yang kata Mbak Nana yang pertama di pinggir-pinggir jalan. Oh iya Pak, itu tuh sebenarnya kita sudah masuk ke masa kampanye belum? Oh ternyata belum. Nanti kita kampanyekan 75 hari sebelum hari H. Iya iya. Kalau istilahnya mereka memasang gambar-gambar itu ya istilahnya sifatnya sosialisasi. Oh iya. Boleh kok Mbak Nana nempel gambar sendiri. Karena itu ya, ya. Di belakang angkot, Iya. foto-foto itu kan. Ya sebenarnya bukan belum masuk ke ranah kampanye juga ya. Itu baru sosialisasi. Makanya ya memperkenalkan diri lah. Ini saya. Jadi belum ada. Dan belum masuk ke tahapan kampanye gitu ya. Yang mengatur dalam itu belum ada. Jadi kalau dicopot-copot atau apa ya, selama dia izin pada Pol PP, yang ada surat izinnya itu. Iya. Tapi kan nggak biasanya itu kan mau ketertiban dari yang dan dari Bawaslu bukan. Karena belum masuk ke tahapannya. Untuk tahapan ini sendiri Pak, kan masih banyak yang belum tahu. Gimana kalau kita bakal bahas di episode selanjutnya, Pak? Bisa. Oke, untuk itu nantikan teman-teman, nantikan episode selanjutnya yaitu episode ketiga yang akan membahas mengenai tahapan pemilu tadi dan di spoiler sama Pak Haye. Untuk itu nantikan saja, mungkin akan keluar sebentar lagi. Dan juga teman-teman sambil menunggu nih episode 3 keluar, jangan lupa teman-teman selalu ikuti sosial media dari PPK Bayan di Instagram, YouTube maupun Facebook. Oke, terima kasih saja Pak Haye atas perhatiannya. Sampai jumpa teman pemilih.